Talk, Friday Talk. Halo Sobat Tentara, bertemu lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam podcast Friday Talk. Dan kali ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya levelnya sama seperti kasus korupsi, yaitu kasus kejahatan lingkungan. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani. Selamat sore. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang. Ya. Yang penting sehat aja, Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Biasa dipanggil Pak Roy ya, saya panggil Bapak Pak Roy aja ya Pak. Nah Pak, tadi kan saya sudah mau mulai itu Pak, bahwa kasus kejahatan lingkungan itu nggak bisa ditindak biasa-biasa saja. Dan memang sebenarnya ini kan persoalan yang extraordinary crime, yang kejahatan luar biasa Pak. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya, mengapa kita harus menangani kejahatan yang disebutkan kejahatan luar biasa ini? Karena kejahatan lingkungan hidup, termasuk di dalam kejahatan kehutanan, merupakan kejahatan yang luar biasa. Pertama adalah kalau kita lihat dari sisi pelakunya. Kejahatan ini kejahatan terorganisir. Kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok terorganisir. Tidak bisa dilakukan oleh satu individu, tapi melibatkan kelompok-kelompok terorganisir. Kejahatan ini juga sering sekali juga melibatkan korporasi, jaringan transnasional, serta juga orang-orang yang memiliki ataupun terkait dengan kekuatan kekuasaan, masuk kekuatan politik. Ini adalah kejahatan terorganisir. Yang kedua adalah kejahatan ini berdampak sangat-sangat serius. Pertama, kejahatan ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, manusia. Sering kita lihat kalau kebakaran lahan, siapa yang menderita pertama kali adalah masyarakat di sekitar lokasi terbakar. Tentu jangka panjang akan membahayakan kehidupan mereka kalau kita biarkan kejahatan ini. Kejahatan ini juga adalah kejahatan yang merusak ekosistem kita, lingkungan hidup kita. Kalau lingkungan hidup kita rusak, ekosistem kita rusak, maka akan berpotensi menyebabkan bencana ekologis. Karena pemulihannya juga lama ya Pak? Sangat lama pemulihannya, bencana ekologis. Kalau musim hujan, orang akan selalu ketakutan akan terjadinya erosi, longsor, termasuk juga berkaitan dengan banjir. Kemudian kejahatan ini juga kejahatan yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. Baik karena negara kehilangan pendapatannya, maupun negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sangat-sangat besar, terkait dengan pemulihan kerusakan-kerusakan yang timbulkan oleh kejahatan lingkungan hidup, masuk kejahatan kehutanan ini. Dan yang tidak kalah penting, kejahatan ini tadi disampaikan merupakan kejahatan yang extraordinary seperti halnya korupsi. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan yang interlinked crime, kejahatan yang terkait dengan kejahatan lainnya. Termasuk di dalamnya ada kejahatan korupsi, kejahatan pencucian uang. Karena kan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini melakukan kejahatan karena untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Mereka tidak melakukan karena senang-senang, mereka melakukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial yang merugikan negara, saya sampaikan tadi. Kemudian tentu hasil keuntungan ini mereka cuci untuk menyembunyikan sumber-sumber aset mereka ini, masuk kejahatan pencucian uang. Kejahatan ini juga sering sekali juga terkait dengan kejahatan misal perdagangan. Negara kita sering sekali mendapatkan kiriman limbah-limbah sampah-sampah dari luar Indonesia secara ilegal. Ini kan merupakan kejahatan kejahatan perdagangan. Kejahatan ini juga terkait dengan kejahatan pajak. Kalau kejahatan misalnya illegal logging, illegal mining, kejahatan pembalakan liar, pertambangan liar, ini kan mereka sebagian besar perkebunan ilegal, ini keuntungan mereka kan mereka tidak membayar pajak. Jadi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir. Kemudian kejahatan ini sangat serius, menimbulkan kerugian sangat besar pada lingkungan hidup, pada masyarakat, kemudian pada negara. Dan kejahatan ini juga merupakan kejahatan terkait dengan kejahatan-kejahatan serius lainnya. Jadi kejahatan ini kejahatan luar biasa. Harus kita lawan kejahatan ini dengan sangat serius, dan kami tidak bisa sendirian. Kejahatan ini harus dilawan
bersama-sama. Kenapa? Tadi disampaikan kejahatan ini sangat kompleks ya, melibatkan banyak aktor, ya. Kemudian kejahatan ini sangat dinamik, ya, terus berubah modus operandi, mengikuti perkembangan teknologi. Kalau teknologinya berkembang, kejahatan juga akan berkembang. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa para pelaku kejahatan itu berubah, berinovasi, dan harapannya adalah kita sebagai penegak hukum tuh juga punya langkah lebih depan, selangkah lebih depan untuk bisa mencegah mereka gitu. Saya melihat bahwa ada beberapa inovasi dan inisiatif yang Dirjen atau penegakan hukum KLHK punya gitu ya. Disebutkan bahwa ada penerapan artificial intelligence, big data, terus pendekatan berbasis sains. Bisa dijelaskan nggak Pak ini bentuknya seperti apa sih? Ya. Sebelum saya menjelaskan inovasi yang kami lakukan, kami menyampaikan bahwa Indonesia ini tadi diberikan anugerah oleh Tuhan, ya, hutan yang tropis besar ya. Terbesar di salah satu terluas di dunia. Di dunia itu. Kita punya keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia. Betul. Kita punya mangrove yang sangat luas. Ya. Ya. Mangrove, hutan hujan tropis atau tropical forest ini merupakan keunggulan komparatif kalau kita ingin melakukan mitigasi perubahan iklim. Ya. Kenapa? Karena hutan kita, mangrove kita mempunyai kemampuan menyerap gas-gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, yang sangat-sangat baik. Ya, ini tentu adalah anugerah Tuhan, keunggulan komparatif bangsa kita yang tidak dimiliki negara lain, yang harus kita jaga kalau kita ingin, ya, terlibat secara aktif di dalam upaya menyelamatkan bumi ini dari permasalahan-permasalahan gas rumah kaca ataupun permasalahan global, ya. Dan ini yang paling murah. Kemudian inovasi apa yang secara khusus dilakukan oleh Gakum? Karena kami melihat bahwa decision making support system, sistem pengambilan keputusan yang cepat, tepat, ini sangat penting dalam penegakan hukum. Maka kami membutuhkan sistem yang berbasiskan teknologi. Ya, salah satunya kita berada di ruangan ini. Ruangan ini kan merupakan intelligence center dari Gakum. Ya. Kami memulai pertama adalah membangun kapasitas untuk surveillance. Kami menggunakan berbagai macam data-data untuk surveillance, termasuk menggunakan data satelit, ya, untuk memonitoring tutupan-tutupan lahan dan potensi-potensi akan terjadinya kerusakan hutan, termasuk juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Kami menggunakan data satelit untuk melihat lokasi-lokasi mana adanya dumping-dumping limbah. Kemudian juga mungkin pencemaran-pencemaran air, ya, menggunakan data satelit. Kami gunakan surveillance menggunakan teknologi-teknologi satelit. Termasuk kami juga memonitor pergerakan-pergerakan dari kapal-kapal mungkin yang membawa limbah ilegal, maupun juga membawa kayu-kayu ilegal, maupun komunitas-komunitas ilegal lain berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Kami memiliki sistem di sini. Termasuk juga kami mengembangkan sistem-sistem digital forensik, ya, untuk pelacakan rekam jejak digital, ya, untuk komputer, untuk mobile phone maupun digital lain, karena digital ini information kan merupakan juga alat bukti. Kami memiliki sistem-sistem tersebut. Kami juga memiliki jaringan. Di sistem kami memiliki jaringan, ya, interkoneksi, ya, dengan beberapa jaringan server data-data lainnya. Maka kami menerapkan big data system yang ada di sini. Termasuk, ya, kami mendorong terus menerus menggunakan samping teknologi tapi scientific base juga. Kami mendorong para ahli-ahli terlibat di dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi ini langkah-langkah besar inovasi yang kami lakukan. Ya, tadi kami sampaikan kami memiliki koneksi langsung misalnya dengan AHU, Kementerian Hukum dan HAM, untuk melihat bagaimana kepemilikan, profil kepemilikan satu perusahaan. Ya, begitu juga dengan Dukcapil, ya, Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, untuk melihat profil daripada ID, ya, data kependudukan, kemudian juga menggunakan informasi-informasi lain yang ada di sana. Jadi sistem kami terkoneksi, ya. Dengan adanya big data sistem ini, dengan pendekatan berdasarkan scientific dan teknologi dan berdasarkan science and teknologi ini,
maka ini akan memudahkan kita melakukan proses-proses penegakan hukum cepat, ya, kemudian akurat, tentu juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini langkah-langkah penting yang kami lakukan di dalam penegakan hukum ini. Jadi singkatnya bahwa kalau misalnya ada perusahaan, oknum perusahaan atau oknum orang yang melakukan kerusakan lingkungan sebenarnya nggak bisa lolos karena big data atau surveillance juga sudah menangkap itu. Bapak bisa langsung mengecek itu ya? Ya, kami bisa memonitor itu. Ya, memang ada 1-2 mungkin tidak termonitor, Ya. tapi kami bisa monitor itu selama kita memiliki digital forensik, jejak digital mereka maupun jejak-jejak yang lainnya. Termasuk kebakaran hutan juga ya Pak ya? Ya. Ada yang mungkin kan ada kebakaran hutan yang memang murni karena memang gambutnya yang sudah rusak, tapi ada juga yang memang dibakar gitu seperti Ya. itu. Itu juga gampang mudah ya? Ya, kami monitor. Kami setiap hari sampai hari ini pun monitor. Setiap hari kami monitor adanya hotspot. Hotspot kan indikasi kemungkinan ada fire spot. Panas ya? Nah, fire spot kemungkinan indikasi ada pembakaran hutan ya dan lahan. Tadi bisa sampaikan tadi kan, bisa dilakukan memang sengaja, bisa dilakukan tidak sengaja, tapi paling tidak ada indikasi di sana. Dan kami terus monitor, setiap hari kami monitor. Kalau ada titik-titik hotspot, kami langsung mengirimkan peringatan. Di lokasi saudara terjadi indikasi adanya hotspot. Mohon lakukan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan serta melaporkan pada kami. Apabila berulang-ulang ya kami lihat adanya hotspot, maka akan kami kirimkan tim ke lapangan untuk melakukan penindakan. Oh itu kayak LHK langsung ya, real time ya? Langsung Ngasih tahu ya? kami langsung real time. Kami mendatangkan surat, kami kirim kepada mereka. Ke perusahaan ataupun siapapun ya? Siapapun. Lebih banyak ke perusahaan karena kan kami memiliki data-data perusahaan di sini. Ya, Jadi sistem kami memiliki data-data lokasi mana perusahaan-perusahaan itu berada dan kapan terjadinya indikasi atau kapan terjadi hotspot di sana. Kami tahu semua. Kita nanti akan bertanya lagi soal pencegahan seperti itu nanti kan. Tapi saya ingin menarik soal 3 instrumen penegakan hukum. Salah satunya itu salah 3-nya adalah sanksi administratif, pidana, dan perdata. Nah yang menarik adalah KLHK sudah menggugat ratusan perusahaan ya, kalau tidak salah ya. Dan banyaknya juga yang dimenangkan gitu. Ya. Itu gimana Pak? Boleh diceritakan dinamikanya? Mas Ruli, saya ingin jelaskan bahwa dalam beberapa tahun ini, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu melakukan penegakan hukum yang sangat intensif. Ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hidup dan kehutanan. Tadi saya jelaskan, kita melakukan banyak sekali operasi pengamanan kawasan. Kita membawa kasus pidana pengadilan itu hampir 1.300 kasus sudah kita bawa. Kita sudah memberikan sanksi administratif itu kurang lebih 2.484 sanksi administratif. Kita sudah melakukan penyelesaian sengketa itu baik di luar pengadilan maupun di dalam melalui pengadilan itu kurang lebih 261. Ini sangat intensif kita lakukan. Jadi langkah-langkah ini yang harus kita terus-menerus kita lakukan di dalam upaya apa? Upaya untuk memastikan ya, lingkungan hidup kita aman, kawasan hutan kita aman. Sejauh ini kan kita bisa melihat bahwa terjadinya penurunan deforestasi sangat signifikan di Indonesia. Indonesia mendapat apresiasi banyak negara atas upaya penurunan deforestasi ini. Salah satunya termasuk ada kerja-kerja penegakan hukum. Yang kedua ingin saya sampaikan, kalau kita bicara ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini kan juga sangat signifikan penurunan hotspotnya. Dalam beberapa tahun ini, sejak tahun 2014-2015 kita mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat. Sekarang masih terjadi 1-2 area, tapi kan dalam waktu yang sangat pendek. Ya, di mana ada kecepatan pihak-pihak ya, perusahaan yang selama ini terbakar di lokasi mereka untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan. Kenapa? Karena kami memberikan sanksi administratif, kami melakukan gugatan perdata, kami melakukan penegakan hukum pidana juga terhadap korporasi-korporasi tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya dampak dari penegakan hukum. Walaupun ya tentu upaya harus terus kita tingkatkan. Ya, kita tidak boleh puas. Kenapa? Karena tantangan masih besar di hadapan kita. Pak, terkait dengan tadi soal administratif ya, kan ada sanksinya. Ya. Kalau perusahaannya itu tidak patuh, bagaimana Pak? Ya. Banyak kasus seperti itu. Ada yang patuh, ada yang kami kasihkan waktu, ada mereka minta waktu. Ya, tapi kalau kami juga bisa membawa mereka menggunakan penegakan hukum
perdata membuat mereka ke pengadilan. Jadi instrumen penegakan hukum lingkungan kehutanan yang kami lakukan merupakan instrumen yang sangat lengkap, komprehensif. Tadi saya jelaskan, kita punya kewenangan melakukan pemberian sanksi administratif, kita punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum melalui penyelesaian sengketa, masuk dalamnya perdata, dan juga kita punya kewenangan untuk melakukan hukum pidana. Jadi kita akan lihat satu persatu dan kita bisa gunakan ketiga-tiganya. Ini yang kami namakan multi instrumen penegakan hukum. Jadi dalam beberapa kasus kita gunakan ketiga instrumennya agar ada efek jerak ya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, mengapa ada opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Itu alasan seperti apa? Alasan gini, ini namanya kan dikenal alternative dispute resolution ya. Jadi penyelesaian sengketa alternatif ya. Karena kita lihat bahwa proses penegakan hukum melalui proses pengadilan itu kan panjang, Pak. Ya, sementara kan ini kan kita bersengketa kan. Kita mewakili, kita sebagai pemerintah bisa bersengketa dengan pihak perusahaan ya yang diduga melakukan perusakan pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan kerugian negara, ya kita kita lakukan pendekatan di luar pengadilan. Tapi kalau mereka tidak mau luar pengadilan, kita akan bawakan ke pengadilan gitu. Ya, untuk mencegah ataupun untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparan dan accountable, dalam proses penyelesaian sengketa ini tidak dilakukan sendirian oleh KLHK. KLHK biasanya melibatkan para ahli-ahli lah yang akan menentukan berapa besaran kerugian ya yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada negara. Jadi ini langkah ini penting untuk memastikan proses ini berjalan dengan cepat, transparan dan juga accountable. Jadi langkah-langkah itu, Pak. Jadi langkah penyelesaian sengketa dilakukan adalah untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahannya. Tapi apabila tidak terwujud, tidak bisa diselesaikan, tentu akan kita melakukan proses pengadilan. Tadi juga Bapak menyebutkan jumlah angka yang fantastis yang kasus di gugatan perdata yang sudah inkrah ya. Tantangannya seperti apa Pak? Setelah ada inkrah itu semuanya bayar atau agak kesulitan? Boleh cerita, Pak? Tantangan kita terbesar. Ya, kalau kasus itu kan kalau pidana, kalau inkrah kan eksekutornya adalah pihak kejaksaan. Kalau perdata, yang punya kewenangan melakukan eksekusi, ataupun eksekutornya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Tantangannya adalah bahwa proses ini lamban karena Ketua Pengadilan Negerinya tidak langsung merespon proses-proses ini, walaupun kami selalu mensupport mereka. Tentu setelah proses inkrah mendapatkan putusan, kami kan melakukan permohonan ya kepada pengadilan. Di sini proses yang sekarang terjadi. Untuk itu kami sekarang sedang menyiapkan langkah-langkahnya ya untuk mendorong agar proses eksekusi ini bisa berjalan dengan cepat. Ini tantangannya. Tapi perlu sampaikan bahwa ya gugatan yang kami lakukan ini juga sudah menimbulkan efek terhadap perusahaan. Ya. Kenapa? Saat kita gugat, ada proses-proses pengadilan panjang, kan diputuskan oleh pengadilan. Itu bagi perusahaan itu kan juga satu tekanan yang besar. Saat mereka digugat dalam proses pengadilan, mereka mendapatkan tekanan besar daripada pemilik maupun investor mereka. Ya. Kenapa? Karena kan proses pengadilan ini merupakan proses panjang yang bisa juga mengganggu reputasi perusahaan itu, juga mengganggu sistem manajemen perusahaan itu. Ini juga merupakan satu kami harapkan tekanan ya untuk menentukan efek jerak ya berkaitan dengan perbuatan perdata ini. Ya walaupun ya kalau mereka kami harapkan tentu karena mereka sudah merugikan negara dalam jumlah yang besar, mereka harus membayar kerugian itu. Tapi paling tidak dengan ada gugatan ini dan dikabulkan oleh pengadilan, itu sudah satu hukuman besar bagi perusahaan itu. Di dunia manapun di sektor penegakan hukum bahwa pasti ada tantangan yang cukup berat menghadapi tokoh-tokoh atau orang yang agak sulit atau perusahaan yang agak sulit disentuh. Apakah Bapak mengalami hal tersebut? Ya, karena kan saya jelaskan di awal tadi, salah satu karakteristik kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kejahatan yang terorganisir. Kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok, ya, ini pelakunya kelompok-kelompok terorganisir,
ada juga pelakunya adalah korporasi, dan juga ada pelakunya adalah terkait dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan. Tentu tekanan-tekanan ini kami hadapi. Kami hadapin tekanan seperti ini. Namun yang tidak kalah penting adalah dalam menghadapi tekanan ini, karena penegakan hukum ini merupakan kerja bersama. Ya, ini merupakan collaborative action, kerja bersama penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, penegakan hukum ini karena kita menangani persoalan kompleks, tidak mungkin persoalan kompleks ini tangan sendirian. Untuk itu kami melakukan kerja bersama, kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Dengan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, ya, maka ini akan mengurangi tekanan-tekanan tersebut. Dan juga kami harus bisa memastikan aparat-aparat hukum kami bekerja sesuai dengan nilai-nilai penegakan hukum kami. Pertama adalah nilai integritas. Ya. Tidak ada penegakan hukum tanpa integritas. Maka setiap aparat penegak hukum harus berintegritas. Yang kedua adalah nilai profesional. Tidak akan efektif penegakan hukum kita kalau kita tidak profesional menangani. Yang ketiga adalah kita harus punya nilai responsif. Kita harus bisa merespon persoalan-persoalan yang terjadi di ruang publik ini dan terus melakukan inovasi. Termasuk dalam inovasi adalah kami melakukan langkah-langkah kerja bersama. Kami meyakini dengan ada nilai-nilai yang kuat bagi aparat penegak hukum yang kami miliki, ya, termasuk dalam hal berintegritas utamanya, terutama berintegritas dan profesional, dan juga kami melakukan kerja bersama dengan pihak lain, maka kami bisa mengurangi tekanan-tekanan ini. Karena apapun yang kami lakukan ini memang dilakukan secara profesional dan berintegritas. Ini yang terus kami tanamkan di kantor kami, ya, termasuk di dalamnya kami terus bekerja sama dengan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Dan Pak Dirjen juga saat bertemu dengan Komisi 4 DPR RI mendapat dukungan yang cukup kuat ya untuk dalam hal penegakan hukum ini. Ya, saya jelaskan tadi, kita menarik ya, kenapa penegakan hukum kita lingkungan hidup kehutanan ini kuat, ya, dan kita harus perkuat terus-menerus. Karena pembelajaran kami tadi saya jelaskan bahwa kita memiliki dukungan politik yang kuat dari Bapak Presiden. Bapak Presiden pada banyak kesempatan mengatakan lakukan penegakan hukum secara tegas, baik menggunakan penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata maupun penegakan hukum pidana. Ini dukungan politik yang kuat. Di DPR juga komitmen DPR, parlemen kita dalam penegakan hukum juga sangat kuat, khususnya melalui Komisi 4. Karena mereka melakukan upaya-upaya melalui panja. Panja ini kan pengawasan ya. Panja kerja ya, ada 3 panja mereka miliki, baik itu panja berkaitan penggunaan pelepasan kawasan hutan, panja penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, panja terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dan panja terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Panja ini kan mengawasin kerja kami. Pengawasan mereka lakukan, ya, itu akan memberikan ya kekuatan kepada kami. Itu dukungan yang sangat penting. Termasuk mereka juga bersama-sama dengan kami juga mendampingi mereka. Termasuk juga mereka sering juga melakukan kunjungan kerja. Tentu kunjungan kerja mereka lakukan juga merupakan dukungan kepada kami. Ini adalah dukungan politik yang kuat. Kita memiliki dukungan politik yang kuat berkaitan dengan hukum lingkungan hidup kehutanan dari Presiden dan juga dari dari DPR. Dan juga kita memiliki dukungan ya yang kuat, support sistem kita secara teknis juga kuat. Tidak hanya politik, teknis juga kuat. Dari siapa? Dari tadi saya jelaskan dari Mahkamah Agung. Ya, dukungan teknis kita sangat kuat di Mahkamah Agung. Mereka punya hakim sertifikat lingkungan, mereka punya regulasi khusus lingkungan, dari kejaksaan, ya, kemudian kepolisian, mereka memberikan dukungan-dukungan pada kami sebagai penyidik lex spesialis. Mereka memberikan dukungan yang kuat dan mereka juga memperkuat aparat mereka, ya, dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum lingkungan kehutanan. Dan juga dari lembaga lain, masuk juga KPK, mereka juga mendukung proses-proses penegakan hukum kita lakukan. Jadi kami melihat ini merupakan modal besar bangsa kita. Dengan adanya dukungan secara politik dan juga dukungan secara teknis, maka kami yakinin penegakan hukum kita terkait lingkungan hidup kehutanan akan jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kita harus optimis untuk itu. Ya. Baik Pak, untuk penegakan hukum lingkungan ini, langkah ke depan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya KLHK? Langkah yang kami harus lakukan, ya, bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan yang kami harus lakukan ini harus dapat meningkatkan manfaat dari langkah-langkah yang kami lakukan, kemudian bisa menciptakan keadilan, dan juga bisa memastikan kepastian hukumnya. Ini harus kami lakukan. Apa langkah kami lakukan? Kami akan mendorong penegakan hukum
ya, yang kami dinamakan adalah environmental restorative justice. Ya, penegakan hukum lingkungan hidup ya, yang berkeadilan ya, dan juga bisa memulihkan dampak-dampak dari kejahatan ini. Ya. Siapa harus kita menjadi perhatian bagi kita? Karena kita tahu kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu ada 3 korbannya. Ya. Yang pertama adalah korbannya adalah lingkungan itu sendiri. Bagaimana penegakan hukum kita lakukan itu harus bisa mengembalikan kerugian-kerugian yang timbulkan terhadap lingkungan hidup. Kita harus mampu mendorong penegakan hukum itu untuk memulihkan kerugian lingkungan ini. Yang kedua, kerugiannya adalah masyarakat. Bagaimana penegakan hukum kita lakukan ini bisa ya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang harus kita lakukan harus dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada negara, karena negara akan kehilangan pendapatan mereka ya karena ada kejahatan lingkungan kehutanan ini, kemudian negara akan kehilangan ya negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemulihan lingkungan. Jadi penegakan hukum kita harus bisa mengembalikan kerugian ini. Kerugian diderita oleh masyarakat, kerugian diderita oleh lingkungan, kerugian diderita oleh negara. Dan juga penegakan hukum kami lakukan harus bisa menyasar kepada pelaku utama ataupun pemilik ya keuntungan yang menikmati keuntungan ini, beneficial ownership-nya. Jadi ini harus kita lakukan melalui penegakan hukum environmental restorative justice. Ya, melalui penegakan hukum environmental restorative justice kami. Jadi kami harus bisa mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan juga harus bisa menyasar kepada pelaku utama yang menikmati dari kejahatan ini. Lalu langkah-langkah apa yang kami lakukan? Kami akan mendorong terus penerapan ya instrumen-instrumen yang ada. Penerapan instrumen administratif melalui ya paksaan pemerintah, ya, paksaan pada pelanggar untuk memperbaiki dan juga pengenaan denda-denda. Karena kan mereka mendapatkan keuntungan dari pelanggaran mereka lakukan. Mereka harus didenda. Ya. Kemudian juga kita mendorong juga penegakan hukum penyelesaian sengketa berkaitan pengambilan kerugian-kerugian diderita oleh para korban. Dan yang tidak kalah penting adalah kita akan mendorong dan menciptakan efek jera kepada para pelaku melalui penegakan hukum dengan pengenaan pidana tambahan kepada korporasi. Mereka harus ya memulihkan ya kerusakan-kerusakan ditimbulkan dan kita harus rampas keuntungan mereka. Termasuk kita akan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Ini langkah-langkah yang harus kami lakukan sehingga penegakan hukum kita lakukan ini benar-benar bisa ya melakukan pemulihan ya, kerusakan lingkungan atau kerusakan yang ditimbulkan secara berkeadilan. Mudah-mudahan dengan lakukan langkah-langkah ini kita akan bisa ya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Saya pikir demikian, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan semoga KLHK bersama penegak hukum lainnya bisa menjadi panglima terdepan dalam melindungi alam kita, khususnya untuk memitigasi perubahan iklim yang memang menjadi fokus dunia saat ini. Ya. Terima kasih Bapak Rasio Ridosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saudara, bagi Anda yang ingin menyaksikan podcast lainnya, Anda bisa menyaksikannya di antaranews.com, di Antara TV, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga Anda bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.